Nama saya Andreas Setiawan. Kemudian saya lahir, jadi sudah kelihatan umur saya sekarang. Ini email, jika Bapak Ibu yang ada yang ingin email. Video trainingnya ada workshop buka bahas peraturan pemerintah ya. Kemudian kita akan bahas juga menyusun perjanjian kerja sesuai Undang-Undang Nomor 11 dan peraturan pemerintahnya. Kemudian penghapusan yang terkait tenaga kerja asing itu 43, 44, 46, 48 itu dihapus. Kemudian itu dihapus. Kemudian yang penambahan, ada penambahan nih tentang PKWT, kompensasi. Nah, nanti kita bahas tuh. Kebetulan di ujung sesi nanti ya. Ada pasal 61A, itu terkait kompensasi saat berakhirnya PKWT. Nah, pembaharuan peraturan perusahaan 30 hari kerja sebelum masa berlakunya berakhir. Ya. Definisinya, perjanjian kerja itu masih mirip-mirip sama ya, perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Secara regulasi, PKWT ini tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. PKWT yang berdasarkan jangka waktu tertentu ini adalah pekerjaan yang penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Perpanjangannya itu sesuai kesepakatan. Maksimal total tetap 5 tahun ya, Bapak Ibu ini. Nah, jika belum selesai sehingga batas waktu, perpanjangan hingga selesainya pekerjaan. Ya. Pekerja harian itu diatur dalam PP 35, berhak atas upah, sudah pasti ya. Kemudian THR, istirahat, cuti, dan program jaminan sosial. Ya, ini sedikit bagaimana menyusun PKWT ya. Perhitungannya seperti apa Pak? Kalau dari si karyawan itu join di Agustus 2020, di Februari ini dia berakhir kontrak. Itu perhitungannya apa, kompensasinya dihitung dari bulan Agustus? Ya, kompensasinya tetap dihitung dari awal, Bu. Kompensasinya tetap dihitung. Dari Agustus maksudnya, Pak? Dari masa kerja PT ya. Dan kerjaan tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, keundangan yang berat. Itu syarat sahnya perjanjian kerja. Perjanjian kerja apa nih? Atau harian lepas? Harian lepas karena cuma 1-2 pakai perjanjian kerja seperti PKWT ya boleh, mangga, silakan gitu. Kemudian tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat. Pastikan hak dan kewajiban telah diatur, pahami ketentuan hukum yang berlaku. Ya, ada undang-undang, sekarang ada 11. Sebelum kita bahas pesangon, ya kan nggak tiba-tiba kita bahas pesangon. Jadi pesangon ini kaitannya adalah dengan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Ya, uang penggantian hak itu dalam PP 35 ini sekarang adalah hanya meliputi gitu ya, cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur. Ya, jadi cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur. Lalu kalau uang penghargaan masa kerja itu mulainya kalau sudah kerja 3 tahun. Ya, antara 3 tahun sampai 6 tahun dia dapat 2 kali upah. 6 sampai 9 3 kali upah. Ya, dan seterusnya sampai di atas 24 tahun. Ya. Perusahaan ada PTA, PTB gitu ya, atau penggabungan. Kemudian si karyawan itu diputuskan. Jadi ketika digabung ada beberapa karyawan yang di PHK. Nah, kalau ini terjadi, karyawan yang di PHK itu berhak atas upah pesangon 1 kali, ya 1 kali dengan tarif seperti di sini nih. Sekarang nomor 25 nih pensiun. Pensiun tentu tadi kita menetapkan usia pensiun atau tadi mau ikut dari PP 45 ya. Pesangonnya 1,75 kali. Nah, maka hitungannya uang pesangonnya 6 kali 6 juta. Ya, karena dia kerja 5 tahun lebih. Kemudian 6 juta upahnya. Dikalikan 0,5 karena perusahaan rugi. Bersama kita. Berkenan buka kamera, boleh buka kamera. 1, 2, 3. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih semuanya. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih.